Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadaa ajalan wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman yang lebih utama. Oleh karena itu mari kita jaga iman itu agar terus kita pupuk dan pelihara untuk lebih taat menuju kehidupan takwa. Sebab modal iman dan takwa sebagai untuk hidup dan kehidupan kita. Ketika iman ditinggalkan, kita tidak akan merasa nyaman. Masyarakat ketika iman diabaikan tidak akan ada ketentraman. Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin-pemimpin aparatur negara tidak beriman, maka negara tidak akan aman. Oleh karena itu, mari di bulan Dzulhijjah ini penuh makna untuk kita sikapi, untuk penyemangat iman kita. Sejarah Nabi Ibrahim mengukir sesuatu yang indah untuk bisa kita jadikan tauladan. Betapa hebat Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Wajar ketika Allah mengangkatnya sebagai pemimpin manusia sedunia. Sebelum jadi pemimpin, diuji dulu Nabi Ibrahim. Dari kecil, dari muda dengan ayahnya sering kurang cocok karena ayahnya penyembah warisan leluhur. Bapaknya menyembah warisan leluhur, patung-patung disembah, bahkan menjual patungnya hasil produksinya. Nabi Ibrahim menyampaikan yang hak kepada ayahnya. Itu adalah kemusyrikan. Tinggalkan walaupun itu warisan leluhur nenek moyang. Enggak perlu dilestarikan kalau akan membawa kita hidup di dunia ini sengsara dan membawa kehidupan sampai ke akhirat masuk neraka akibat memusyrikkan Allah. Nah, di sini banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan Nabi Ibrahim. Ya, ada beberapa yang bisa khotib sampaikan pada sekarang ini, yaitu ujian bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya. Ini sebagai satu contoh antara ayah dan anak ada komunikasi. Ketika ayah mendidiknya, ayah menyampaikan pesan, ayah memberikan petunjuk, perintah dan sebagainya untuk taat kepada Allah, sang anak mengikuti apa kehendak ayahnya, nurut sama ayahandanya. Inilah sosok yang bisa kita tiru sebagai bapak yang baik. Untuk adik-adik, jadilah seperti Nabi Ismail yang siap
menurut titah perintah ayahanda. Luar biasa. Ya. Diabadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'usaya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati matu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa. Tatkala Nabi Ismail berusia balik, falamma balagha balik, Nabi Ibrahim bermimpi. Ini ara fil manam, aku melihat dalam tidurku. Artinya apa? Melihat dalam tidur berarti bermimpi. Seolah-olah ya melakukan sesuatu padahal lagi tidur. Ini ara fil manam. Anni adbahuka fandur madza tara. Aku bermimpi ya bunayya, ya anakku, aku bermimpi. Aku bermimpi menyembelihmu. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya. Panggilnya juga ya bunayya. Waduh, duhai anakku. Aku bermimpi menyembelihmu. Dalam tidurku bermimpi menyembelihmu. Fandur madza tara. Pikirkan. Bagaimana pendapatmu? Anaknya diajak berpikir. Gimana pendapatmu? Aku mimpi nih. Mimpiku pasti benar. Sebab bukan sekali, 2 kali mimpi. Ada beberapa kali mimpinya. Sehingga pasti benar ini. Kalau mimpi pertama mungkin mimpi bisikan setan bisa jadi. Tapi ini pasti perintah Allah. Bagaimana anakku? Qala ya abati matu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa. Ayah, if'al. Kerjakan. Ya. Apa yang diperintahkan Allah? Insyaallah engkau duhai ayah akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Minas sabirin. Satu contoh yang luar biasa. Padahal Nabi Ibrahim sangat sayang kepada anaknya, didambakan sekian, sudah sampai tua, belum punya anak. Begitu anak dilahirkan, dibesarkan sampai balik, disuruh disembelih. Ujian kan? Ujian kesabaran. Cinta kepada Allah atau cinta kepada anak. Ternyata anaknya sama dengan bapaknya. Ini perintah Allah, aku akan laksanakan. Tapi minta pendapat anakku dulu. Oh, anakku juga sama. It's okay. Ayah dan anak ya lebih mencintai Allah. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan Allah. Betapa Nabi Ibrahim ya mau mengorbankan anaknya untuk disembelih dalam rangka ketaatan kepatuh kepada Allah. Untuk bagaimana agar anak ini menjadi siap penerusnya sebagai membawa risalah Allah di muka bumi. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Bagaimana kalau Nabi Ibrahim menolak? Ya. Apa maunya setan? Anda sudah pengen anak, sudah dapat anaknya, sudah disayang dan semata wayang. Waktu itu Nabi Ishak belum lahir dari istri yang pertama, ya, Siti Hajar. Kalau Nabi Ismail dari Siti Sarah. Jangan mau, itu mimpi itu bohong. Itulah setan. Iblis membisikkan, ya, jangan sampai Nabi Ibrahim nuruti kehendak mimpinya. Luar biasa jemaah sekalian. Inilah pertentangan antara semangat iman dengan bujuk rayu setan. Ya.
Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang tua yang mengorbankan anaknya untuk apa? Untuk kedudukannya, untuk hartanya, untuk bisnisnya, untuk apanya? Sehingga untuk misalkan karena ditagih hutang terus banyak hutangnya, si rentenir datang kalau nggak disita rumahnya, sawahnya, kebunnya. Kemudian si rentenir punya mengusulkan, ya sudah, anak gadismu serahkan kepadaku, akan kujadikan istri. Bagaimana? Orang tua korbankan anak gadisnya untuk dikawin sama rentenir karena punya hutang, mengorbankan anak. Itu contoh. Seorang ayah untuk melanggengkan kekuasaannya, bagaimanapun kemudian memaksakan anaknya untuk jadi pemimpin agar bisa melanjutkan kemauan ayahnya, mengorbankan anaknya untuk jadi pemimpin, padahal anaknya nggak bisa apa-apa. Pendidikan, ilmu pengetahuan, kecerdasan, kewibawaan, ya, pidato dan lain sebagainya, anak belum bisa mumpuni, harus pembelajaran dulu. Makanya kalau kita punya anak pengen jadi pemimpin, kalau di sekolah anak suruh jadi pengurus OSIS, di rumah jadi pengurus masjid, remaja masjid, jadi karang taruna, jadi kemudian KMPI, bisa berjenjang untuk bisa memimpin. Tapi kalau belum punya pengalaman memaksakan anaknya untuk bisa jadi pemimpin, maka ini adalah mengorbankan masa depan anak yang harusnya mengalami enjoy, enak, damai, tentram, bergaul dengan sesama pemuda, remaja, dan mereka berusaha terus untuk bersosialisasi, akhirnya terkungkung dengan kemauan bapaknya. Ini ya, pengorbanan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, betapa Al-Quran ini memberikan contoh ya, bagaimana untuk bisa dijadikan pegangan hidup buat kita sekalian. Akhirnya sejarah kurban ya, ketika saat-saat mau disembelih ya, maka diganti wa fadainahu bil kibhin adim. Diganti Nabi Ismail dengan seekor kibas kambing yang besar. Dan akhirnya untuk semangat sosialisasi, Rasulullah ya mewajibkan bagi orang kaya yang mampu untuk berkorban, bisa domba, bisa sapi, bisa kerbau dan lain sejenisnya, binatang ternak yang sudah diatur oleh fikih, untuk berbagi. Berbagi apa? Yaitu berbagi kenikmatan untuk du'afa fakir miskin. Kalau Idul Fitri kita punya kepekaan bagaimana mengenyangkan perut para fakir miskin dengan zakat fitrah. Artinya setelah kita berzakat fitrah ngasih beras, mereka tidak merasa kelaparan karena itu adalah perintah. Bagi kita yang punya kemampuan, apalagi pemerintah yang mampu dan orang kaya yang punya kemampuan, falyabudu rabb hadzal bait, ajak untuk beribadah, alladzi at'amahum min ju', jangan sampai ada yang lapar, kasih. Makanya dilambangkan setiap Idul Fitri kasih makanan ya, karbohidrat, agar jangan ada busuk lapar kelaparan, dan seterusnya terus bersedekah beras, jangan nunggu Idul Fitri. Idul Adha adalah memberikan peningkatan gizi protein hewani. Jadi ketika orang mampu, orang kaya biasa menyembelih ya kurban, nanti selanjutnya ketika kita menjumpai mereka tetangga kita, saudara kita yang memang kurang gizi, kita kasih deh daging. Kita berikan daging ayam 1/4, setengah kilo, ataupun kita berikan daging-daging yang lainnya, berikan ikan ya, dan seterusnya. Untuk membudayakan, membiasakan memberikan peningkatan gizi protein hewani. Hebat, Islam sudah mengajarkan sedemikian rupa. Luar biasa.
Nah disinilah jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita memacu kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya, insya Allah ketenangan, kenyamanan, ketentraman akan terwujud. Ditambah lagi pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, pemimpin yang telah diuji rekam jejaknya, pemimpin yang telah diuji kemampuan kompetensinya, kemampuan lain-lainnya, sehingga bisa berkomunikasi dengan rakyat, tidak kemudian menindas rakyat dan memberikan beban rakyat berbagai macam pajak misalkan, ya, misalkan seperti itu. Ringankan rakyat agar rakyat merasa senang punya pemimpin yang membahagiakan, mensejahterakan rakyat. Karena itulah tugas pemimpin. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, melindungi seluruh segenap bangsa. Artinya seluruh rakyat bangsa dilindungi, jangan sampai didolimi. Luar biasa Islam mengajarkan demikian rupa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Betapa sekali lagi kejelasan Nabi Ibrahim sebagai panutan pemimpin umat manusia sedunia. Wa idib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Perlu ditiru kepemimpinan Nabi Ibrahim. Hai para pemimpin siapapun, dari mulai Pak RW, ya, Pak RT, Pak RW, lurah, camat dan seterusnya sampai orang nomor 1 di negeri ini, presiden, harus punya kader. Harus punya kader. Melanjutkan kepemimpinannya. Siapa saja, anak sendiri boleh kalau punya kemampuan. Silakan. Ya. Uji coba dengan pemuda-pemuda yang lain. Adu kemampuan anak kita. Kan begitu. Pesan Allah begitu dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan 124. Inni ja'iluka lin-nasi imaman, kujadikan hai Ibrahim kau manusia, pemimpin manusia sedunia. Imaman, sebagai imam. Apa Nabi Ibrahim? Usul. Qala, Nabi Ibrahim usul kepada Allah, berkata, ya, wa min dzurriyyati, anak cucuku ya Allah, anak-anakku, cucu-cucuku ya Allah, bisa untuk diangkat jadi pemimpin seperti saya. Pengennya kan begitu seperti setiap orang tua, termasuk Nabi Ibrahim. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah nolak keinginan Nabi Ibrahim. Qala wa min dzurriyyati, anak cucuku ya Allah. Apa jawab Allah? Qala la yanalu ahdid dzalimin. Tidak Ibrahim, kalau anak-anakmu atau pemimpin manapun yang memiliki rekam jejak, ya, perilaku kedoliman, la yanalu ahdid dzalimin. Tidak bisa orang-orang zalim untuk jadi pemimpin. Dia akan menyengsarakan rakyat. Quran sudah berpesan, maka rakyat yang baik pilihlah pemimpin yang kira-kira berpenampilan, wajahnya memiliki kesolehan sosial. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nampak dalam wajahnya tanda-tanda kesolehan sosial, bekas sujud di dahinya, bukan sekedar hitam, tapi senyumnya, lirikan matanya, ucapannya, kata-katanya luar biasa menyejukkan. Tidak setiap kata-kata menyakitkan rakyatnya. Wah, ini pemimpin yang harus belajar lagi, harus ngaji lagi di masjid, ngaji sama ustadz, ya, agar bisa mewarisi, ya, kepemimpinan dari Nabi Ibrahim. Luar biasa.
Ya mudah-mudahan semangat berkorban, semangat kita menggali sejarah Nabi Ibrahim bisa dijadikan contoh teladan buat kita. Wabil khusus kita sebagai seorang ayah, bagaimana sikap sebagai Nabi Ibrahim. Dan kita punya anak, jadikan anak-anak kita seperti Nabi Ismail. Istri kita seperti Siti Hajar. Satu keluarga menjadi sebuah tauladan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.